Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share sebanyak-banyaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ibu-ibu, alhamdulillah hari ini adalah hari kedua. Ya, alhamdulillah, dan sekarang hari kedua kita bahas mengenai soal dari Bu Jamali, sholat duha. Bagaimana dengan sholatnya orang? Saya juga bingung ini. Pokoknya intinya sholat duhanya itu istiqomah, tapi orang ini masih munafik, ya, dan berpikir akan selalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu nggak Bu Jamali? Baik, yang pertama, berpikir akan selalu diampuni oleh Allah. Ya, kita manusia harus berpikir begini. Berpikir apa? Insya Allah semuanya makhluk itu ketika dia memiliki dosa itu pasti akan diampuni oleh Allah. Kita harus memiliki rasa husnudzon sama Allah seperti itu, ibu sekalian. Kenapa? Iya, karena memang Allah sendiri memiliki sifat Ghaffar. Dengan tahu Asmaul Husna, dari 99 nama Allah yang baik itu, dari Ar-Rahman sampai As-Sabur, nah itu ada Al-Ghaffar. Apa itu artinya Al-Ghaffar? Al-Ghaffar bermakna maha pengampun, maha pengampun. Insya Allah kalau kita memang benar-benar bertobat kepada Allah atas dosa-dosa yang kita lakukan, insya Allah Allah ampuni, ya gitu. Lalu bagaimana dengan sholat duhanya istiqomah tapi masih munafik? Baik ibu-ibu, sebelum kita bahas ke sana, ini jawaban saya adalah satu, mengenai tingkatan iman manusia. Tingkatan iman manusia. Di sini saya dan panjenengan semua mungkin bisa berkaca atau meraba diri kita sendiri. Kira-kira tingkatan iman kita ini ada di level berapa? Ya, ini sudah menjauhi syirik. Dia percaya adanya Allah, namun masih saja dalam dosa besar. Dia masih banyak melakukan dosa besar. Apa saja dosa besar itu ibu sekalian? Apa? Oh, ngerasani. Bisa jadi karena ngerasani akan timbul fitnah, dan fitnah akan menjadi al-fitnah itu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Pembunuhan itu dosa besar, apalagi berarti fitnah itu lebih besar lagi dosanya, berarti kan gitu. Ya. Kemudian apa? Tidak sholat, ya, durhaka kepada orang tua, mencuri, berzina, dan lain sebagainya. Masih banyak sekali itu dosa-dosa besar yang lainnya. Nah, dia ini menjauhi kesyirikan. Dia percaya adanya Allah, namun dia masih melakukan dosa besar. Islam KTP. Tahu Islam KTP? Ditanyain KTP-nya, coba dilihat mana agamanya. Islam. Saya Islam. Kan? Tapi kamu sholat. Nah, ya itu. Nah, kan gitu. Islam KTP. Kelakuannya kafir. Dia nggak pernah sholat. Sholatnya setahun 2 kali. Sholat apa? Sholat Id. Ya, sholat hari raya. Oke. Kemudian, jadi dia itu berpikirnya begini. Saya Islam, KTP saya Islam. Yang penting aku Islam lah, pokoknya. Nah, kan gitu. Itu adalah tingkatan iman paling rendah yang dimiliki oleh seseorang. Itu tingkatan paling rendah, tingkatan pertama. Lalu tingkatan kedua, atasnya lagi levelnya, menjauhi dosa besar. Dosa besar yang sudah disebutkan tadi dan masih banyak lagi sebenarnya, itu sudah dijauhi sama dia. Namun masih meremehkan dosa-dosa yang kecil. Apa kira-kira dosa yang kecil itu? Apa? Meremehkan orang, bisa berbohong misalkan, atau apa lagi? Banyak ya Bu ya, dosa-dosa kecil yang kita bisa remehkan itu. Allah mengatasi dosa cilik, insya Allah di sepuluh sama Allah. Misalkan gitu ya, kita masih remehkan hal itu. Lalu, nah imannya orang yang semacam ini masih lemah, masih tingkat 2, masih lemah. Kemudian dia ini memiliki niatan untuk mengerjakan amal yang soleh, amal baik. Dia ada niatan, saya mau tidur nanti jam 3 saya bangun, saya mau sholat malam. Sudah pasang alarm.
Alarmnya bunyi, bangun ibu-ibu, dimatiin dulu lagi. Ya? Ya. Atau kalau gitu alarmnya dimatiin, dia berangkat ke kamar mandi ngapain? Pipis. Setelah itu dia tidur lagi. Nah, adem kasih duit, Iya. turu aja. Nah, misalkan begitu. Mengapa kok demikian? Ya karena orang ini yang imannya masih level sekian, mau melakukan hal yang baik itu berat. Seolah-olah langkah kakinya itu digandoli sama setan banyak. Sebenarnya bukan setan, tapi dosa-dosanya sing gandoli. Sehingga dia untuk mengerjakan hal-hal yang baik itu sulit. Nah, ini contoh dari level iman yang rendah nomor 2. Kemudian naik lagi levelnya nomor 3. Orang ini melakukan ibadah yang wajib saja. Apa saja ibadah wajib? Salat, puasa Ramadan, keluarkan zakat, haji bila mampu. Alah, lek mampu aja. Nah, gitu kadang ya. Kalau gak mampu ya wes kan gitu. Jadi ibadah-ibadah yang dia katakan atau dia rasa itu adalah memang kewajiban orang muslim, dia lakukan. Dan dia ini melakukan semua amal ibadah itu karena niatan takut kepada neraka. Takut pada apa? Neraka. Ada mungkin yang kita seperti itu. Gak ada, takut kepada Allah. Oh, takut kepada Allah, mantap Bu Indah. Nggak, kita lakukan suatu hal yang baik itu karena kita takut neraka. Oh, orang Islam diwajibkan untuk sholat. Saya sholat nanti kalau nggak sholat dosa besar, saya nanti masuk neraka. Nah, misalkan seperti itu Bu ya. Kemudian iman orang yang semacam ini itu sebatas ucapan saja, tapi dia tidak memiliki dalil-dalil yang dalam, sehingga dia tidak tahu orang yang beriman itu tidak hanya dari mulutnya, tidak hanya dia lakukan kewajiban saja, tapi juga yang sunnah-sunnah, semua amalan yang baik juga dia lakukan, dan pastinya niatan itu karena Allah, bukan karena dia takut pada neraka. Kemudian sholatnya seperti apa? Sholat 5 waktu dia kerjakan. Sholat 5 waktu dia kerjakan. Yang wajib dia kerjakan. Tapi tidak khusyuk misalkan. Tidak khusyuk. Masih terganggu dengan kemean ketika hujan, misalkan seperti itu, ya. Jadi masih belum bisa khusyuk dan fokus dengan apa yang dia kerjakan ketika beribadah. Kemudian yang sunnah dia tinggalkan, yang penting yang wajib sudah saya kerjakan, insya Allah gak masuk neraka. Mungkin gitu pikirannya ya. Kemudian ketika Ramadan rajin Bu ibadahnya. Ada mungkin ibu di sini ketika Ramadan menemui Ramadan, berjumpa dengan Ramadan, akhirnya yang nggak pernah sholat malam jadi sholat malam, yang nggak pernah ngaji Quran jadi ngaji Quran. Ada? Iya. Ada ya? Nah, berarti mungkin kira-kira kita ini masih level sini mungkin ibu ya. Ya Allah, gitu. Tapi ya memang Ramadan itu menambah keimanan manusia, insya Allah. Tapi imannya yang nggak hanya ketika Ramadan. Ketika sudah masuk di bulan Syawal, sudah tidak diwajibkan untuk berpuasa, lali kabeh sembayangnya ya wes alah kok ae lah wes kan gitu. Jadi imannya hanya ketika Ramadan saja, misalkan gitu. Itu adalah tingkatan iman manusia yang ketiga. Sekarang kita naik lagi gitu. Level yang ke-6. Orang ini melakukan seluruh amal ibadah yang baik, baik itu sunnah maupun yang wajib. Jadi sholat 5 tapi belum bisa. Contohnya Allahu Akbar, kemudian ruku. Allahu Akbar, dia ruku, HP-nya bunyi, telepon. Siapa ini orang sholat pakai telepon sekarang? من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم من أنا من أنا من أنا